"28 wanita tak dikenal." Hari ini Faras benar-benar pergi ke negara X untuk urusan bisnis bersama dengan Yura. Bahkan, dia diminta Faras untuk mengemaskan pakaian dan kebutuhan untuk urusan pekerjaan. Dengan berat hati, Sofika melakukannya. Jam 5 sore, Faras berangkat ke bandara. Sebelum kepergian Faras, Sofika mengatakan sesuatu kepada Faras. "Apa aku boleh ikut?" tanyanya penuh harap. "Vika, aku mau kerja bukan main," jawab Faras masih lembut. "Tapi aku tak percaya, kalian pasti akan." Sofika tak kuasa melanjutkan perkataannya. "Jangan buruk sangka, aku tak akan berbuat yang tidak-tidak," sahut Faras dengan cepat. Sofika mendesah kesal, tapi dia tak bisa berbuat apapun. Suaminya tak ingin membawanya, dia tak mau memaksanya. "Jangan menyesal, jika saat kamu pulang tak menemukan aku di rumah ini." Sengaja Sofika menggertak suaminya dengan tujuan agar dibawanya ke luar negeri. Tapi, sungguh tak sesuai harapan. Karena nyatanya, Faras malah menanggapinya dengan tawarnya. "Kamu ini lucu deh, sedang coba menggertakku ya? Hahaha, sudahlah, aku tak mau terlambat sayang." Faras mengusap puncak kepala Sofika dengan bibir yang masih tertawa. Sofika menahan kesal mendengar perkataan suaminya itu. Waktunya untuk menaklukkan suaminya akan terpangkas 2 bulan. Sungguh, dia semakin cemas. Faras pun pamit, meninggalkan Sofika dalam kegalauan. Berbeda dengan Sofika, saat ini Yura tengah tersenyum ceria. Saat melihat Faras di bandara, dia tersenyum ceria. Pun dengan Faras yang juga tersenyum. "Sayang," dengan manja dan hendak merangkul lengan Faras. "Stop!" Faras mengangkat tangan sebagai tanda agar Yura tak memeluknya. Raut wajah ceria Yura berubah masam. "Kenapa?" Matanya berkaca-kaca, sedih. "Aku dan Vika belum berpisah. Aku sudah berjanji untuk tak melewati batas," jawab Faras tegas. Yura tersenyum kecut, kemudian melenggang. Pergi duluan menuju pesawat saking kesalnya kepada Faras. Faras mengembuskan napas gusar, kemudian mengejar Yura. Dia akan meminta maaf dan berusaha menjelaskan segalanya. Beberapa hari sudah berlalu. Faras tak pernah meski sekedar mengirimkan pesan kepada Sofika. Hati Sofika semakin sedih, air mata masih saja menetes dari pelupuk matanya. "Dasar cengeng," maki Sofika kepada diri sendiri. Beruntung ada asisten rumah tangga yang selalu menenangkannya saat ini. "Bu, kenapa nangis? Pasti kangen bapak." "Iya," goda asisten rumah tangga berusia 50-an itu. Hehehe. "Iya Bi," terpaksa Sofika berbohong, tak sepenuhnya berbohong. Karena dia memang rindu kepada Faras. Tapi yang membuatnya lebih sedih adalah apa yang dia pikirkan saat ini. Dia merasa kalau saat ini selain bekerja, Faras dan Yura sengaja menghabiskan waktu bersama. Sofika tiba-tiba merasa dadanya sesak. Bukan karena penyakit sesak napas ataupun jantung. Tetapi, hatinya terasa sangat sakit sekali. Dengan cepat, dia berlari menuju ke kamar dan menumpahkan rasa hatinya. Setelah hampir 1 jam menangis, Sofika membersihkan diri. Dia melihat ke arah jam yang menempel di dinding kamarnya. Tak terasa sudah menunjukkan jam 8:30 pagi. Sofika mengganti pakaiannya dengan setelan training, kemudian melakukan lari pagi. Meski sudah agak siang, itulah yang setiap hari Sofika lakukan. Lari di waktu pagi dan sore hari. Mengikuti kelas senam Zumba, dan mengatur pola makan sehat. Dia tidak melakukan diet ketat, hanya mengurangi porsi makannya saja. Bahkan, dia jadi lebih rajin perawatan ke salon. Kakek sebelumnya, hanya sekali sebulan. Maka sekarang dia seminggu 2 kali pergi ke salon. Untuk sekedar melakukan perawatan wajah dan rambut.
dan melakukan spa seminggu sekali. Dia menatap pantulan wajahnya di cermin, menyentuh pipi cabinya yang sudah berubah lebih tirus. Tak senyuman, karena suaminya tak pernah menghubungi dirinya. Bahkan, saat dia sengaja melakukan video call, Faras sama sekali tidak menerima panggilannya. Dan hanya mengirimkan pesan singkat, "Maaf aku sibuk," itu bunyi pesan yang Faras kirim. Sofika sudah kehabisan air mata sepertinya. Dia sudah tak pernah lagi meneteskan air mata dalam sebulan ini. Ya sudah 6 minggu, Faras pergi. Dan hanya sebuah pesan singkat yang pernah dia kirimkan sebagai jawaban atas penolakan melakukan video call. "Apa aku harus mencari jasa detektif ya? Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan di belakangku," gumam Sofika. Padahal sudah jelas dia tahu kalau suaminya punya wanita lain. Dan benar saja, Sofika menyewa jasa detektif swasta untuk menguntit suaminya. Setelah 2 hari, barulah Sofika menerima kabar dari detektif bayarannya. "Bagaimana?" tanya Sofika dengan harap-harap cemas. Dan detektif itu mengirimkan beberapa foto Faras ke nomor Sofika. Sofika meremas ponsel yang digenggamnya. Dalam beberapa pesan gambar itu, tampak Faras dan Yura yang berada di beberapa tempat berbeda. Mereka sepertinya sedang berjalan-jalan. Mereka terlihat mesra, saling bergenggaman tangan, bergandengan, bahkan ada foto saat Yura mengecup pipi Faras. Keterlaluan. Mata Sofika sudah memerah, dia menghela napas dalam dan mengembuskan dengan sepelan mungkin. "Tenang Vika, tenang. Suami itu hanya titipan Tuhan, yang bisa diambil kapan saja, termasuk diambil pelakor. Hidup masih harus berjalan. Buktikan kamu bisa mendepak pelakor itu." Sofika menyemangati dirinya sendiri. "Tapi apa aku mampu? Sementara waktu terus berjalan," desah Sofika, rasa percaya dirinya kembali turun 30%. Bisa. Bukankah Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia? Pasrahkanlah segalanya hanya kepadanya. Sofika akhirnya lebih tenang setelah mendengar kata-kata motivasi dan nasihat lagi dari dirinya sendiri. "Ingatlah akan janjimu. Selama kamu masih menjadi suamiku, jangan pernah berzina dengan wanita manapun." Sofika mengirimkan pesan itu kepada Faras dengan hati membara, antara marah, sedih dan kecewa yang campur aduk. Setelah 5 menit barulah ada balasan dari Faras. "Iya, tenang saja. Aku tidak pernah berzina dengan perempuan manapun," itu yang Faras tulis untuk Sofika. Beberapa hari berlalu semenjak pesan yang Sofika kirim untuk Faras. Dan hari ini adalah kepulangan suaminya. Sofika tahu, karena Faras memang mengirimkan pesan kepadanya. "Vika, aku pulang hari ini." Dan perkiraan sampai pada jam 3 sore, itu isi pesan dari Faras. Sofika tersenyum kecut menatap ponsel dan membaca pesannya. Dia menatap langit-langit kamar dan memejamkan mata. Tak ada rasa bahagia mendengar kepulangan suaminya hari ini. Yang ada hanyalah rasa kecewa. Dia bahkan sudah membayangkan kalau Faras akan pulang dengan Yura di sampingnya. Brem, terdengar suara deru mesin mobil dari luar. Dia sudah bisa menebak siapa yang datang, karena sudah hafal dengan suara mesin mobil itu. Dia bangkit dan keluar dari kamar untuk menuju ke pintu utama. Rupanya asisten rumah tangga sudah membukakan pintu. "Vika," panggil sang tamu dengan tatapan memindai dari atas sampai bawah. "Iya, Al." Sofika tersenyum kecut, efek dari kesalnya kepada Faras. "Kamu Vika kan?" tanya Ali yang membuat Sofika jengkel. "Iya, memangnya siapa?" "Sudah jangan bercanda," ketusnya sambil menuju ruang tamu dan duduk di kursi. Ali mengikuti dan duduk tepat di hadapannya. "Kamu langsingan," dari nada bicara Ali, sepertinya dia kagum. "Tetap saja tak ada gunanya, Faras tak akan pernah bisa mencintaiku," dengan sedih Sofika menjawab. "Dia saja yang tolol," cibir Ali.
Sofika tak menanggapi perkataan Ali. Bagaimana, kamu sudah dapat wanita cantik, seksi dan pintar untuk merayu suamiku itu? Sofika memang sudah memberitahukan semua rencananya kepada Ali. Belum, hehehe. Ali menyengir. Ish, hari ini dia pulang. Aku sudah kehabisan waktu, sepertinya Sofika sudah menyerah. Tunggu, ada seorang wanita cantik. Ayo ikut denganku. Ali berdiri. Sofika mengikuti, meski malas. Katanya Ali akan menunjukkan seorang wanita cantik yang bisa membuat Faras jatuh cinta. Dan membuatnya meninggalkan Yura. Jadi dia sedikit bersemangat. Setelah pertemuan itu, Ali pulang sekitar jam 1 siang. Sementara Sofika duduk termenung di depan cermin besar di dalam kamarnya. Menatap pantulan dirinya sendiri yang kata Ali sangat cantik. Dia mengada-ada, desahnya tak percaya diri. Tak terasa waktu berlalu dengan cepat. Saat ini sudah menunjukkan pukul 3:15 menit. Sebentar lagi pasti Faras akan sampai. Brem-brem, terdengar suara deru mesin mobil dari pintu utama, dan itu adalah suara mesin mobil Faras. Faras turun dari mobil dengan wajah ceria. Dia melangkahkan kaki menuju pintu utama dan berdiri di depannya. Ceklek, pintu terbuka sebelum Faras menekan belnya. Faras mundur 2 langkah ke belakang, terkejut dengan penampakan wanita yang membuka pintu. Kamu siapa? Kenapa ada di rumahku? Dia memindai wanita yang berdiri di ambang pintu itu dengan terheran-heran.